Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan berbagi cara untuk persiapan bagaimana kita membuat media bagi tanaman tin agar cepat berbuah dan tentunya sehat ya. Yang pertama nih, kita sediakan tanah yang udah kita siapkan, tentunya tanah yang bagus. Kemarin udah kita beritahu bagaimana ciri-ciri daripada tanah yang sehat ataupun baik ya. Walaupun begitu, kita perjelas lagi. Biasanya tanah yang bagus itu adalah tanah yang berwarna lebih dominan hitam, kemudian gembur ya. Nih. Yang kedua, kita campurkan sekam. Kita usahakan menggunakan sekam yang lapuk. Sekam yang lapuk ini berarti bukan sekam padi yang langsung dari pabrik, tetapi yang sudah lama. Kalau kita dapat kelihatan sekamnya itu mudah untuk hancur ataupun tidak keras, agar mudah akar tin menembus media dan menyerap nutrisi. Ini perbandingan perbandingannya 21, 2 bagian sekam kemudian 1 bagian tanah. Kenapa begitu? Karena media tin ini wajib poros. Apa sih arti poros? Tidak menyimpan air begitu lama, jangan becek di medianya. Kita lihat lebih dominan sekamnya dibandingkan tanahnya. Jadi kalau seandainya tanahnya 1 ember, berarti sekamnya 2 ember. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita berikan kompos. Kita campurkan kompos. Dan ini kita menggunakan kompos dari kelapa sawit. Kita lihat sangat hitam, gembur. Guna kompos di dalam media tidak lain dia memperkaya unsur hara. Begitu juga untuk tempat tinggal mikroba juga. Jadi kalau seandainya di dalam pot ataupun media tanamnya sudah kehabisan nutrisi, ketika kita memberikan pupuk, jadi pupuknya tidak langsung hilang karena pupuk tadi bisa tersimpan, kandungannya bisa tersimpan pada kompos. Jadi sebaiknya kita campurkan dengan kompos. Ini untuk perbandingannya 1 bagian. Jadi tanah 1 bagian, kemudian sekam 2 bagian, dan komposnya 1 bagian. Kita lihat tanahnya sangat gembur. Wajib poros. Kita aduk secara merata. Benar-benar merata. Nah, ketika kita rasa sudah cukup dalam pengadukannya, kita siapkan medianya, tempatnya. Kita menggunakan planter bag ukuran 50 liter. Kita masukkan. Isi dulu media di dalam planter bag sekitar setengah bagian, agar perakaran di bawah nantinya bisa lebih luas dan kita dapat menggunakannya lebih lama. Sudut-sudut dari pot, planter bag ataupun polybag dipadatkan supaya tidak ada semut yang bersarang di dalam, kemudian tidak begitu banyak rongga yang berada di dalam media. Oke. Setelah kita siapkan,
setengah bagian. Kemudian kita masukkan bibitnya. Nah, kita menanam bibit tin jenis Masui Dauphin yang terkenal genjah, begitu juga sangat disukai. Kita letakkan di bagian tengah. Lalu kita isi lagi medianya. Jadi tin yang dipindahkan dari polybag yang lama ataupun replanting atau repotting, biasanya dia tidak akan mengalami stres yang berat, apalagi sampai mati insya Allah, kalau medianya yang kita siapkan memang sudah benar-benar siap. Ini kemudian kita ratakan, lalu kita hempaskan. Nah, apa gunanya? Supaya di dalam ini padat, tidak begitu banyak rongga. Pinggiran dari medianya juga nih, coba kita rasakan di pinggir-pinggirannya, kalau masih ada agak ngopong ataupun agak berongga, maka kita padatkan agar medianya turun. Diusahakan medianya ini agak kering ya, jangan basah, karena kalau basah sangat sulit untuk padat di dalam media ini ya. Kita isi sekitar seleher planter bag ataupun pot. Setelah rata, maka yang terakhir adalah penyiraman. Ini sangat penting buat kita. Kalau bisa kita menyiramnya dengan siram jenuh. Apa yang dimaksud dengan siram jenuh? Ini kita sampaikan air ke seluruh bagian dari media. Jangan sampai ada yang kering. Udah, itu satu lagi nih ya kawan-kawan, kalau kita ingin menanam, sebenarnya apapun jenis tanamannya, baik itu tin ataupun tanaman yang lain, alangkah baiknya kita menanamnya pada sore hari ketika matahari sudah mulai teduh. Supaya apa? Supaya tanaman yang kita replanting atau repotting ini tidak mengalami stres pada saat malam hari. Jadi tanamannya itu sudah beristirahat. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ketika besok mendapatkan matahari pagi, dia sudah langsung beradaptasi dan tidak mengalami stres. Berbeda dengan yang kita tanam di pagi hari, biasanya terkena cahaya matahari yang begitu terik yang membuat tanaman itu menjadi kering. Itu ya, kita tanam di sore hari. Kita siram secara jenuh. Di atas walaupun kita lihat tergenang, tapi jangan percaya, karena di bawah ini ataupun dalam media masih kering nih. Sampai kita rasakan dulu airnya sudah terkena seluruh bagian dari media yang berada di dalam. Siram yang banyak. Siram bagian daun dan batang, karena air ini salah satu penghilang stres bagi tanaman. Di sini kita kawan-kawan tidak menggunakan vitamin ya, maksudnya tidak menggunakan vitamin B1, kita hanya menggunakan air sumur biasa, dan insya Allah rata-rata biasa tanaman tersebut besok sudah segar kembali. Kita lihat di bawah, air sudah sampai ke bawah, tapi kita tetap menyiramnya dari atas
sampai kita padatkan kembali. Apa nggak terlalu padat nantinya? Jawabannya tidak, karena kita telah menyiapkan media yang poros. Itu gunanya poros, tidak menyimpan air terlalu lama di dalam media. Nah, itu gunanya kawan-kawan. Oke, demikian dulu bagaimana cara kita untuk menanam tin agar sehat kemudian cepat berbuah. Mudah-mudahan cara ini disukai oleh kawan-kawan yang menonton. Nah, terima kasih. Demikian, bagi yang belum jangan lupa untuk subscribe-nya nih dan di like ya. Begitu juga kalau bermanfaat untuk yang lain silakan untuk di share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.